Jangan lupa subscribe, like, and share. Melanjutkan pembahasan yang lalu, yakni berkaitan dengan basmalah. Nah, pengarang mengatakan saya memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan Alhamdulillah, ya, karena mengikuti riwayat hadis Nabi SAW. Jadi kitab juga begitu. Tabaruknya itu pertama dimulai dengan Bismillah, lalu diiringi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kebanyakan kitab seperti itu. Nah, setelah itu diiringi lagi dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas alhamdulillah dan juga salawat. Ini kita tuntaskan Bismillah dahulu. Nah, dia mengiringi Bismillah dengan Alhamdulillah karena memang ada petunjuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan Bismillah, hadis yang kedua yang berhubungan dengan Alhamdulillah. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala urusan atau pekerjaan yang mempunyai tujuan, tujuan ini tujuan yang baik, ya. Yang tidak baik tak boleh pakai bismillah, apalagi yang haram, ya, jangan pakai bismillah. Jadi di sini ada tujuan yang baik yang sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang urusan itu la yubda'u fihi bi bismillah, yang apabila urusan itu tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia putus. Ya. Apa makna putus di sini? Ya, kurang berkah lah. Kalau kepingin berkah, ya perbanyak baca bismillah dalam segala pekerjaan kita. Selama pekerjaan itu hal yang dibolehkan, yang baik dalam pandangan agama. Hadis seperti ini ada 3 riwayat. Perbedaannya pada ujung kalimat. Di sini kalimat aqta, hadis yang lain kalimat abtar. Ya, kalimat abtar. Jadi bunyi hadisnya seperti ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Abtar juga diartikan putus. Segala urusan yang tak dimulai dengan bismillah, maka dia putus. Nah, kalimat abtar itu ada dalam surah Al-Kautsar. Ya. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa kalimat yang ketiga itu? Inna syani'aka huwal abtar. Allah menyatakan orang yang mengejakmu ya Muhammad dialah yang putus. Nah, asbabulnya apa? Asbabun nuzulnya itu. Al-As bin Wa'il, ya, ini orang kafir Quraisy. Dia berkata dengan pemuka Quraisy, kalian jangan takut dengan Muhammad. Walaupun sedikit-sedikit banyak pengikutnya, tapi nanti sebutannya putus. Karena Muhammad tidak ada anak laki-laki, katanya. Ya, dibilang begitu. Itu sebabnya. Dia akan hilang sendirinya. Pandangan orang Arab memang begitu. Anak laki-laki itulah yang meneruskan keturunan. Anak laki-laki itulah yang meneruskan sebutan. Bin ini bin terus sampai bapak kakek dan so. Maka mereka bangga tuh dengan keturunan. Jangan khawatir, nanti Muhammad putus sebutannya karena tak punya anak laki-laki. Lalu Allah pun berkata kepada Nabi, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad, yang mengejakmu itulah dia putus sebutannya. Apa yang disebut sampai sekarang? Tenggelam dia.
Jadi orang yang tak beriman, tak beramal saleh, tak ada ilmu agama, tak kenal Tuhan, tak kenal ibadah, itulah yang putus. Kita juga begitu, para jamaah sekalian. Kalau kita hidup tak kenal Allah, tak ada ilmu agama, tak mau ibadah, putuslah. Apa yang mau dibanggakan lagi? Ya, tak ada sebutan. Tapi kalau kita ibadah, ada ilmu, jalan sebutan itu. Ya, tetap jalan. Maka usahakanlah yang berkumpul seperti ini kita usaha agar sebutan kita panjang nanti. Ya, kalau kita ngerti ilmu, banyak kebaikannya akan disebut semua orang nanti insya-Allah. Ya, guru-guru kita itu, masya Allah, hidupnya pendek tapi sebutannya masih. Apa sebab? Dia kenal Allah, iman, takwa, ibadah, ada ilmu. Oh, jalan sebutannya. Nah, guru kita jalan terus. Kenapa? Dia orang yang berilmu. Al-alimu Allahumma salli ala Muhammad. Al-jahiluna famauta qabla mautihim. Orang yang jahil, tak ada ilmu agama, tak kenal ibadah, tak kenal Allah, itu mati sebelum kematiannya. Wal alimuna wa in matu fa ahya. Orang yang alim, kata ulama, tatkala dia mati meninggal, sebutannya hidup. Dia hidup. Orang alim itu hidup. Ayo contoh di Pontianak ini. Siapa tak kenal guru-guru kita itu? Ya kan? Ustaz Abdul Syukur, Ustaz Fauzi, Habib Saleh Al-Haddad, Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, masya Allah. Masih disebut-sebut Pak sampai sekarang. Padahal orangnya sudah berada di alam barzakh. Hidup itu. Apalagi ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, masya Allah. 1000 tahun yang lalu, tapi namanya sekarang harum. Hidup ke mati itu? Hidup mah. Apalagi sahabat Nabi, masya Allah. Setiap baca hadis, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, disebut setiap menyebut hadis. Apalagi yang sebab dalam hadis itu disebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita paham. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengejek engkau ya Muhammad, putus sudah sebutnya, tak ada lagi sampai sekarang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat diulang-ulang, khutbah Jumat diulang-ulang, acara perkawinan disebut nama Nabi, masuk waktu salat azan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, sebutanmu ya Muhammad kami tinggikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita beruntunglah kita ikut ajar ini, masya Allah. Ya, kita mendapatkan bimbingan dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bunyi hadisnya disebut ajzam. Ya, ini aqta, abtar, ada lagi ajzam. Nah, sama juga maknanya putus. Nah, Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan perbuatan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, li'anna fil ibtitahi biha, karena memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, di sana dikatakan barakatun azimah, ada keberkahan yang begitu besar. InsyaAllah urusan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa umun? Mau bekerja silakan. Turun dari rumah, minimal baca bismillah, atau ikut Nabi boleh juga. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala. Udah, insyaAllah kata Nabi, Allah cukupkan hari itu. Allah bimbing keberkahan pada hari itu. Cari rezeki itu. Mau makan, baca bismillah, yang masuk berkah insyaAllah. Syaitan tidak bisa mengiringi ikut makan tatkala kita makan dengan bismillah. Tapi kalau lupa baca bismillah, ikut dia, andil di sana. Ya, begitu juga mendatangi istri. Kemarin saya singgung tu kan. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih Imam Muslim, apa kata Nabi?
Lau anna ahadukum idza arada ya'ti ahlahu, apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi ahlinya, istrinya, qala, dia mengucapkan bismillah. Dah cukup dah, itu bismillah saja. Tapi kalau bisa sambung lagi doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada setan dan jauhkan apa yang kau rezekikan kami, Allah, daripada setan. Apa kata Nabi? Fa innahu in quddira bainahuma waladun, kalau seandainya Allah takdirkan persetubuhan itu dapat anak, lam yadurru syaitanu abadan, syaitan selama-lamanya tidak bisa memberi mudarat kepada anak tersebut. InsyaAllah dapatlah anak yang saleh, bukan anak yang toleh. Anak soleh itu apa? Anak yang baik. Anak yang toleh, anak yang nakal. Baik atau tidak anak itu tergantung awalnya kita itu. Ya, cara untuk mendapatkan itu kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah dapat anak yang saleh. Ya, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang saleh. Ya, sebab berkah kita belajar ni. Oh, barak jadi berkah ya Allah. Ya, anak-anak kita insya-Allah jadi anak yang baik. Gitu juga dengan yang lain, silakan pakai pakaian baca bismillah, mulai pekerjaan baca bismillah, dan seluruh hal yang baik silakan baca bismillah. Ingat tu, sesuatu yang baik, yang tak baik jangan. Apa yang tak baik? Nak merokok loh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu tak diperintahkan tu. Ya. Merokok ni kan khilaf Pak, tapi pendapat mengatakan haram lebih banyak daripada makruh. Pendapat mengatakan haram lebih banyak. Saya tak nyuruh berhenti merokok, ya kok berhenti, bagus. Cuma ini pembahasan saja. Mau baca bismillah merokok tidak dianjurkan, karena rokok tak disunnahkan dan tidak diwajibkan. Bahkan dia makruh dengan haram, pendapat ulama itu. Apalagi yang tak baik, hal-hal yang tak baik lah. Mau minum khamar, udahlah buat dosa. Minum khamar lagi baca bismillah, bertambah-tambah lagi dosa itu. Ya. Jadi perintah di sini adalah sesuatu yang baik, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, keberkahan. Saya membaca sebuah buku 41 kelebihan bismillah. Kelebihan bismillah itu. Salah satunya melunturkan racun. Saya tak percaya tu bisa melunturkan racun. Ternyata dalam kitab saya baca ada kisahnya. Ini di zaman Bani Umayyah, ada raja-rajanya kan. Nah, di sana ada seorang menteri bernama Abdul Aziz. Oh, menteri ini masya Allah dekat dengan raja. Menteri-menteri yang lain iri. Biasalah dalam pemerintahan kan begitu. Ada yang iri, sakit hati. Bagaimana menyingkirkannya? Orang dulu jahat juga rupanya. Menyingkirkannya udah, matikan saja, kasih racun. Ada perempuan disuruhnya itu, bawakan minuman itu. Dan diberi upah. Dalam kitab disebutkan begitu. Hari pertama diberikan minuman itu. Dibubuhi racun, dia minum. Aman-aman je. Besok dikasih lagi, aman, tak ada masalah. Hari ketiga dikasih lagi, aman. Tak ada masalah. Malam keempat perempuan tu goncang malam, mimpi dia. Lihatkan Allah neraka Jahannam. Ketakutan dia. Dan dinampakkan wajah menteri itu yang dibubuhi racun. Oh, goncang, hati-hati. Orang baik kita buat begitu bisa goncang kita malam, bisa tidak tidur gitu. Ya, kalau orang dekat sama Allah, baik amalannya, bagus imannya, dia buat begitu. Akhirnya malam keempat itu dia goncang, besoknya langsung datang kepada menteri yang bernama Abdul Aziz itu. Dan dia mengakui kesalahan. Saya minta ampun, minta maaf. Ada apa? Dia tidak tahu. 3 hari ini saya bubuhkan racun di gelasmu. Dan saya merasa bersalah, saya minta ampun. Dia tidak tahu. Aku maafkan kesalahanmu. Dan dia bertanya, apa sebab kau tidak ada masalah? 3 hari ku bubuhi racun tapi kau sehat saja. Dia mengatakan, aku tak pernah lepas segala apapun yang kumulai, makan, minum, pekerjaan semuanya tidak lepas dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baru saya percaya ulama membahas 41 kelebihan bismillah, salah satunya bisa melunturkan racun. Kalau yakin. Amalan tu jadi kalau continue.
Bahkan tanpa kita sadari ampuh dia tanpa sepengetahuan kita, karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nama Allah, ada Ar-Rahman dan ada Takkan mungkin Allah tak sayang sama kita hari-hari kita sebut seperti itu. Ya. Jadi ilmu ini lambat laun akan mendatangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, lanjut hadis yang kedua. Dan pada satu riwayat yang lain, ada hadis yang lain juga kalimatnya mirip tapi di belakang ada perbedaan. Kata Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Segala urusan yang punya tujuan yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ini kedua ni. Yang tak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia juga putus, tidak ada berkahnya. Maka kalau dapat, iringi bismillah dan alhamdulillah. Makanya pengarang kitab ini dia buka dengan bismillah dan diiringi dengan alhamdulillah. Pekerjaan juga begitu. Kalau makan bagaimana? Ya. Biasanya alhamdulillah di belakang. Selesai makan, tak masalah, boleh saja. Baca bismillah makan, selesai makan alhamdulillah boleh. Tapi dimulai dengan kedua-duanya pun juga boleh. Kerana segala urusan yang baik apapun, ya. Nah, maka memadailah memulai dengan salah satu dari keduanya, namun menghimpun kedua-duanya lebih baik. Mau salah satu boleh kata ulama, tapi kalau digabung bismillah dengan alhamdulillah, setiap pekerjaan, setiap hal yang baik malah bagus. Itu yang lebih utama. Karena kedua-duanya ada riwayat dari Nabi SAW. Maka saya memulai dengan bismillah dan alhamdulillah kerana mengikuti Al-Quranul Karim. Buka pertama kali Al-Quran, surah apa tu? Buka Al-Quran pertama kali surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pertama ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, aku mulai kerana mengikuti Al-Quranul Karim plus ikut hadis Nabi SAW. Jadi ulama begitu, dia cemburu, lihat ada petunjuk, ada nas, ada dalil, pakai. Ya. Permulaan itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama permulaan hakiki, yang kedua permulaan idhafi. Yang hakiki yang sebenarnya, idhafi sandaran saja. Yang mana yang hakiki? Bismillah. Yang mana idhafi? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini mengiringi saja, melengkapi bismillah. Tapi yang hakiki adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya ingin salah satu je apa Ustaz? Boleh. Kalau ingin salah satu, ambil cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling afdal kerana hadisnya begitu banyak. Ya, begitu banyak. Nah, baik jemaah, terakhir saya mau sampaikan mengenai petunjuk dari sahabat Nabi ahli Al-Quran. Ya, ahli Al-Quran yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud ini Bapak Ibu sekalian, dia ahli qiraat, termasuk Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ada sahabat-sahabat Nabi itu jago mengenai Al-Quran. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini asalnya hamba sahaya. Orangnya kecil. Dan maaf, kakinya pun kecil. Kalau dia pakai kain itu kan tinggi, nampak betisnya kecil. Dia ni sering diolok-olok sama orang kafir Quraisy, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal menyatakan, kau punya kaki masih besar kaki unta katanya. Dia olok-oloknya tu. Kadang-kadang dia minder juga. Tapi apa kata Nabi di hadapan kafir Quraisy? Pas bertepatan ia diejek, Nabi ada di situ. Kata Nabi, sebelah kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih baik kata Nabi dari gunung Uhud, kata Rasulullah. Itu baru kaki Pak, belum tangan, belum hatinya, belum hafalannya. Hamba sahaya dekat dengan Nabi kerana kelebihannya membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Beliau menyatakan, man arada an yujiyahu Allah Ta'ala minal zabaniyah, siapa yang kepingin dilepaskan daripada malaikat zabaniyah. Berapa jumlah malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah dalam neraka Jahannam 19 orang.
Ya, dikatakan yaitu tis'atul asyar, 19. Falyaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, kata beliau. Ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan bikulli harfin, setiap hurufnya, nah, minha junnatun min kulli wahidin, setiap hurufnya sebagai benteng untuk melepaskan daripada malaikat Zabaniyah yang waktu menyiksa dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah malaikat Zabaniyah tak dekat dengan kita. Lepaslah kita itu. Kenapa? Mengamalkan bismillah. Coba lihat tu, hitung bismillah. Setiap huruf benteng daripada malaikat Zabaniyah 19 orang. Ulangi, bismillah, ba sin mim 3. Alif lam lam ha ada 4. 7. Alif lam ra ha mim nun 6. Ya, 6 ni. Alif lam 2, ra 3, ha 4, mim 5, nun 6 kan? Berapa tu? 13. Ar-Rahim 7 tadi. Berarti Ar-Rahim tadi 6 juga. Berarti 19. Betul lah. Dan Nasrullah dalam Al-Quran mengatakan Zabaniyah tis'ata asyar, ada 19 kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah itulah benteng kita insyaallah. Nah, mudah-mudahan dengan berkah bismillah ini Allah berkahi kehidupan kita insyaallah. Dan setelah kita belajar ni, tolong jangan lupa baca bismillah. Ini berkahnya luar biasa. Tak cukup waktu saya bacakan 41 kelebihan orang membaca bismillah, diungkapkan oleh para ulama itu. Ya, orang dulu baca bismillah, insya Allah bisa dilakukan dengan kebaikan, diberkahi Allah. Yang mudah-mudahan bisa dipahami.